Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta kasus korupsi minyak goreng diusut tuntas. Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka. Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak dan 3 petinggi perusahaan swasta, PT Wilmar Nabati Indonesia, Permata Hijau Group, serta PT Musimas sebagai tersangka korupsi terkait izin ekspor bahan baku minyak goreng. Para tersangka ditahan selama 20 hari hingga 8 Mei 2022 untuk pemeriksaan intensif. Presiden Joko Widodo meminta kasus korupsi izin ekspor bahan baku minyak goreng ini diusut tuntas. Ada permainan. Oleh sebab itu, kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini. Dan saya minta diusut tuntas, sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti. Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam program iNews Sore mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan lembaganya. Saya tentunya tegas ingin mengulang lagi bahwa Kementerian Perdagangan mendukung daripada proses hukum ini, dan kita sadar bahwa ini merugikan masyarakat banyak, dan mudah-mudahan dapat selesai pada kesempatan pertama. Dan saya sudah menginstruksikan kepada seluruh insan di Kemendak ini untuk membantu proses daripada penyelidikan dan proses hukum ini sampai tuntas. Lutfi menegaskan, kasus yang tengah ditangani Kejaksaan Agung tidak akan mengganggu distribusi minyak goreng ke masyarakat. Lutfi mengaku 216 pasar di 34 provinsi, ketersediaan bahan pokok termasuk minyak goreng menjelang Hari Raya Idul Fitri aman. Harga-harganya pun menurut Lutfi terjangkau oleh masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyambut baik upaya hukum Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka dugaan korupsi izin ekspor bahan baku minyak goreng. KPPU saat ini tengah menyelidiki 8 perusahaan yang terindikasi melakukan kecurangan itu. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU meyakini penetapan 4 tersangka memperkuat adanya persaingan usaha yang tidak sehat, bahkan dugaan kartel pada industri minyak goreng. Ketua KPPU menyebut 8 kelompok usaha minyak goreng yang ada di Indonesia diduga melakukan kartel berdasarkan hasil penyelidikan. Kelompok usaha yang sedang dalam penyelidikan merupakan perusahaan yang mengelola produksi dari hulu hingga hilir. Kami tinggal mencari satu alat bukti lagi untuk dinaikkan ke persidangan. Sanksinya apa lagi, Pak? Sanksinya ini untuk masing-masing perusahaan ya. Jadi kan ini 8 kelompok usaha. Katakanlah satu kelompok usaha itu memiliki 3 perusahaan misalnya. Nah, untuk masing-masing perusahaannya nih sanksinya itu minimal 1 miliar, maksimal 10% dari nilai penjualan atau 50% dari nilai keuntungan per perusahaan. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Bonyamin Saiman mendesak Kejaksaan Agung untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat. Bonyamin menilai lonjakan harga minyak goreng karena ada pihak-pihak yang mempermainkan proses harga menjadi mahal dengan ketentuan domestic obligation 20%. Bahwa ada dugaan permainan sehingga terbentuklah harga langka dan mahal minyak goreng. Karena ada dugaan pihak-pihak yang mempermainkan proses harga ini jadi mahal karena apa? Besar-besaran dilakukan ekspor ke luar negeri. Kejagung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus minyak goreng. Keempatnya diduga melanggar pasal 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A, B, E, dan F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022, Jungto Nomor 170 Tahun 2022 tentang penetapan jumlah distribusi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan di dalam negeri atau Domestic Price Obligation (DPO). Dari Jakarta, Rizka Ayu, Rian Rahman, iNews melaporkan.